Gue memang pengen memperlihatkan ke publik Kalau seorang Fakarits itu segentle apa. Karena dia ini salah satu afiliator yang arogan. Dia mempunyai robot, ya ini gue sebutin nama, gue sebutin semua. Kalau dia mau menganggap tuduhan silahkan, ya karena kan tuduhan itu akan menjadi tertuduh apabila tidak bisa dibuktikan. benar. Tapi gue punya buktinya semua, jadi ayo Fakar keluarlah. Makin observasi tentang dia, makin ini loh lawan gue sesungguhnya. Setelah Kapten, ada artis besar yang dipanggil. Harusnya ada. Jadi kalau artis ini ngelapor, dia ngelaporin atasnya, bisa jadi dia dilaporin sama orang yang di bawahin dia. Bisa. Kasus Indosuria, Indosuria. gimana menurut lo? Agak serem sih itu. Nah, ini menarik. Seremnya kenapa? Kemarin soalnya gue kedatangan tamu orang-orang korban Indosuria di sini. Iya. Serem sih itu. Lu menuduh seseorang yang notabene trafficnya itu triliunan. Oke, artinya apa? Dia kuat duitnya? Ya. Kita nggak tahu. ngomong-ngomong. Kita nggak tahu realitanya, Om. Iya, Cuman iya. kan kalau di film-film di TV-TV, Iya, Om. di film-film luar negeri. Di film luar negeri yang duitnya banyak itu kan yang bisa mendikte semuanya, Om. Oh, berarti ada orang kuat di balik ini menurut lo? 3, 2, 1, close the gorden. Close the Gordon. Iya kan, ada close your eyes tidur. Bener. Iya kan? Kalau close the door udah ada yang punya. Iya, kalau closet WC. Bener. Oke, kalau close your eyes. Kenapa? Bentar, ini kenapa mau tutup? Kenapa sih? Kenapa ditutup? Emang buat ini doang? Kalau dibuka nggak tiba-tiba ada yang layang, ini kan ada 32 nih. Tiba ada yang layang nggak lucu, set gitu kan. Ada yang putih-putih melayang nggak lucu ya kan. Oke. Oke, Ical Muhammad. Gimana? Tapi uya-kuya. Sehat? Sehat. Setelah kemarin lo menyuarakan lagi mewakili para korban-korban dari afiliator dan binary option, dan lo kan paling vokal banget. Dulu sempat diancam, ada yang mau bunuh lo. Sekarang masih ada pengancaman? Udah nggak ada. Nggak ada? Udah nggak ada. Makanya ini thank you juga nih gara-gara gue tuh baru pertama kali mau podcast, ke podcast kalian, terus komennya juga positif semua, jadi kebuka gitu loh, jadi kebuka. Terus justru malah kalau gue ngelihat ada konten-konten lain yang masih membahas gue, karena kan masih banyak nih yang membahas gue. Bahkan terakhir itu ada kontennya siapa, aduh lupa. Baru kemarin adik kandung gue ngirim linknya, Mas lihat deh, ini kayaknya mau memojokkan kamu banget nih. Aku nggak terima, Mas aku juga nggak terima dong. Apa katanya? Wah, nanti kontennya linknya aku kirim aja. Tapi udah dihapus tuh kontennya. Isinya apa tenang? Isinya adalah captionnya itu kenapa Ical Muhammad tidak bisa ketangkep. Terus dia bilang kalau Ical Muhammad adalah artis yang nggak laku, terus makanya dia mau menjadi afiliator untuk mencari uang. Setelah mendapatkan uang banyak, terus pensiun, uangnya itu udah digunain, terus baru dia ngebuka gitu loh. Itu kan berbanding kebalik banget. Sampai bilang Ferrari yang diposting di Instagram itu udah live pernah aku jelasin, di story juga aku udah pernah jelasin, itu bukan punya aku. Ferrari siapa? Master Gema lagi bikin konten sama Master Gema, bikin parodi tentang afiliator, Crazy Rich lah, Crazy Rich. Udah, foto dong. Wih, wah nih posting di story lu bagus nih. Itu. Orang pikirnya ini orang lu dulu sempet dapet Ferrari dari afiliator gitu loh. Terus pas ngeliat komenannya baru tahu ya ternyata tuh orang tuh mungkin ada penonton TV, ada penonton YouTube gitu kan, ada penonton Instagram, TikTok. Nah, banyak banget yang komen, "Wah, sok tahu lu," belain gua, "Sok tahu lu lihat dong tuh kontennya di Uya-Kuya bla bla bla." Iya, gua udah lihat di konten Uya-Kuya gini gitu-gitu. Jadi, oh, berarti memang satu konten yang pernah dibikin di sini itu jadi bisa menjadi bahan observasi orang-orang yang masih butuh informasi tentang gua gitu.
jahat sih, maksudnya bikin sebuah konten, mention, pasang foto, menghina, itu jahat sih. Siapa itu? Iya sih itu sih, aduh apa sih ininya dia tuh? YouTuber, artis? YouTube-nya baru sih, baru 21 subscribers, terus view-nya juga belasan ribu, puluhan ribu, masih baru sih, cuman mencolok sekali. Tapi dia udah bikin klarifikasi. Oke, kenapa dihapus? Lo tegur? Dihapus karena aku tegur. Iya. Dia menyangkal kalau tidak ada pasal UU ITE di sini karena itu menyertakan sebuah artikel. Oh mau adu ilmu, silahkan, nggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan salahin aku ya, karena aku udah memberikan peringatan secara tertulis, DM maksudnya. Aku sudah memberikan peringatan lewat komen. Jangan sampai nanti aku memberikan peringatan ketiga tanpa ada kata maaf, repot nanti. Teman-teman cyber juga udah mau pelajarin kan. Gue kena nih, tolong dong, pasti pelajarin. Karena kan kita kalau melaporkan serius ke cyber itu tidak bisa diproses, tapi kita harus melakukan tahap lewat ahli bahasa. Oh iya, ahli bahasa. Kan? Ahli bahasa. Jadi nggak bisa tuh kita semata-mata merasa kita diintimidasi, dizolimi, terus kita melapor, kita belum bisa. Harus lewat tahapan ahli bahasa dulu. Benar. Apakah ini tersirat atau apa? Iya. Baru terproses kan. Ahli bahasa sudah menyatakan itu mutlak. Mutlak. Absolut, makanya, iya. Makanya aku bilang mau klarifikasi atau gimana. Enggak, bebas deh, ngebully gue bebas, ini bebas, tapi jangan fitnah, repot nanti, kasihan, jangan. Udah akhirnya dia bikin klarifikasi, ya udah, thank you sih, dia bikin klarifikasi, minta maaf, dia ini dia itu. Konten lainnya dia seperti itu juga? Seperti itu juga. Seperti itu juga. Viewers emang berarti. Memang cari viewers. Nikita Mirzani ditabrakin sama JS99. Om Deddy juga dibahas yang si ini kan mau tinju tuh sama Vicky. Sama Aska. Aska sama Vicky. Itu dia memang cari viewers sih. Oke. Ya nggak usah kita omongin juga apa channelnya nanti. Jangan. Jadi malah banyak yang lihat ya kan. Jangan. Iya. Saya juga udah nggak mau tahu lah. Iya. Bener. Sekarang nih Indra Kents, Doni Salmanan, kan baru 2 ini nih. Kan kemarin tuh kita omongan banyak banget, ada Nol di Wak Gang, ada lagi Fakaris gurunya Indra Kents, ada lagi banyak lagi kan? Masih banyak lagi. Ya kalau bicara masalah Fakaris, bicara Fakaris ini udah pemanggilan kedua. Iya. Pemanggilan ketiga dilakukan kemarin hari Senin kalau nggak salah. Hari ini harusnya nih udah ada perkembangan atau besok atau lusa. Menarik sih. Malah di antara Indra Kents atau Doni Salmanan, yaitu itu nggak ada ranahnya sama sekali. Ranahnya mereka ya sama korban karena legal standingnya adalah korban ya. Sekali lagi legal standingnya memang korban. Cuman masalah Fakaris ini ya memang agak menarik sih. Ini mungkin gue sendiri nih mungkin yang akan melaporkan nggak. Gue memang pengen memperlihatkan ke publik kalau seorang Fakaris itu segentle apa. Segentle apa. Karena dia ini salah satu afiliator yang arogan ya. Arogan. Dia arogan. Dia juga pernah beberapa kali nyenggol personal gua. Padahal gua tidak menyenggol personalnya dia. Dia mengaku pernah DM Instagram gua yang tersebar di member-membernya dia, padahal dia nggak DM lah. Jadi lu nggak pernah DM dia? No. Dia nggak pernah DM lo? Dia itu nggak pernah DM gua. Iya, tapi ada screenshotan DM-an dia di Instagram gua. Jadi itu settingan, rekayasa. Mungkin gini Bi, diketik nih, tik. Gua belum baca, di capture terus dihapusin. Karena lu ngecek di lo nggak ada kan? Karena logikanya kan kita tidak bisa menghapus DM-an orang masuk kan. Hanya kecuali orangnya unsend. Kecuali orangnya unsend, bener. Kecuali orangnya unsend. Nah, itu nggak ada. Bilangnya DM ke lo nya apa? Nggak tahu karena aku belum baca. Tahu tapi ada katanya. Ada. Kata-katanya adalah intinya dia pengen ketemu, pengen membuktikan karena di kontennya Gita Sinaga kan gue bilang tuh apabila ada yang bisa membuktikan kalau candlestick di binary option itu bisa ditebak, bisa dibaca, gue pengen ketemu gitu sama orangnya. Gue pengen ketemu sama orang yang bisa menjemput keberuntungannya setiap hari, setiap saat gitu loh. Gue pengen ketemu, malah pengen gue tantang gitu loh. Karena kan ini gue tanya sama Bibi. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membaca, wah ini naik nih, ini turun nih,
setiap saat, setiap kali dia tekan, setiap waktu, kira-kira bisa nggak? Kalau ada, Iya kalau kan? ada, Hah? iya dia udah kaya raya bro. Masuk, make sense. Dengan cara main trading sendiri. Make sense. Dan dia nggak perlu ngajak orang buat invest ke dia. Dia pinjem duit aja gadein semua barang-barangnya buat main. Udah. Duitnya puter lagi. Bener banget kan? Karena menurut gua ya, tetap aja ya kalau orang main judi juga nih, bandarnya pasti menang, bro. Bener. Nggak mungkin ada orang ngalahin bandar, bro. Nah, itu akhirnya dia keluar lah. Iya. Dengan member-membernya dia yang bikin mental gue jatuh waktu itu. Trading itu memang 100% bisa menghasilkan. Iya. Lu pakai aja sendiri gitu kan. Satu, yang pertama adalah kalau dari segi positifnya, kita kan nggak mau kaya sendiri-sendiri. Oh, oke. Nah, itu segi positifnya. Positifnya ya. Baru, Sisi bisnisnya ada juga kali ya. sisi bisnisnya, ya kita mau duit kalian. Kasih tahu lah, gimana supaya kita itu bisa berhasil di trading. Jadi, gimana? Kasih lah saran. Mana tahu ada yang lagi buka akun di bawah, nanti kan di deskripsi ada link buka akun. Rajin-rajin lah deposit lah. Rajin-rajin deposit, terus jangan ketawa. Ya udah, rajin-rajin deposit udah gitu. Supaya enggak, kalau rajin-rajin deposit itu loss wah. Yuk ketemu. Nah, gue mikir ketemu ini untuk apa? Kalau ketemu cuman ujung-ujungnya terus kita Halal bihalal. halal, secret, nggak ada gunanya. Ini kan kita harus mengembalikan trust publik nih. Public trust dengan kebullshitan lu atau dengan apa yang gue buka, kan begitu. Karena dia bilang kalau bisa jangan konten, jangan inilah, nggak bisa. Kalau mau ketemu kita Iya, konten, terbuka. kita lihatkan ke semua Lo orang. boleh pemain. ngonten, lo boleh ngonten gitu ya. Kita lihatkan ke semua orang pemain binary option, apakah metode lu yang selama ini lu pakai Benar. itu benar? Karena DS, ada kan artikel yang kemarin tayangin, DS, faktanya dia tidak pernah main Nggak pernah main trading. trading. Iya. Gimana orang yang tidak pernah main trading terus Ngajak mengajarin orang trading, ya ngajarin lagi. Iya, Ika, kita bicara Ika. Ya memang dia main, dia punya akunnya, tapi ya dia kalah terus. Bagaimana seorang pemain trading binary option yang kalah terus mengajarkan orang untuk menang? Ya mustahil kan. Mustahil. Nah ini si Vakaric itu dia mempunyai sinyal, dia mempunyai robot, dia mempunyai Oke, robot. oke. Nggak ngerti tuh robot sistemnya gimana. Iya, Ada iya. di kontennya sama Ika, dia mempunyai robot. Ya ini gue sebutin nama, gue sebutin semua. Kalau dia mau menganggap tuduhan silahkan. Ya, karena kan tuduhan itu akan menjadi tertuduh apabila tidak bisa dibuktikan. Benar. Tapi gue punya buktinya semua, jadi ayo Vakar keluarlah. Itu gue punya semua buktinya. Dia bilang kalau dia punya robot binary option, dia yang nanti mengirim sinyal. Gue nggak ngerti itu gimana manipulasi apa lagi. Nah mudah-mudahan nanti teman Barreskrim bisa TV kalau Vakar itu sebenarnya di TV Dexus itu mudah-mudahan bisa Tidak lanjutin. Keluarkan. Keluarkan. Oke. ditindaklanjutin. Vakaric ini flexing juga nggak? Vakaric flexing. Apa aja yang dia tampilan yang selama ini orang lihat? Flexing ya, dia berapa tahun lalu dia ada seorang apa, terus dia mempunyai rumah di Medan beberapa. Tapi flexingnya nggak senorak Nodi Wageng sama Ken Willboy Iya, iya, yang iya. bakar dolar, Iya, iya. hancurin handphone Iya, pakai iya. palu. Iya, iya. Terus si Nodi Wageng yang menganggap orang miskin itu yang nggak setara sama dia, orang miskin yang nggak bisa paling mentok mencium uang warna merah 100.000, sedangkan dia nyium dolar yang banyak. Gitu Coba kan. kita lihat nih Ken Willboy sama Nol di Wageng nih. Jadi menurut lo nih Nora nih ya? Hah? Noranya paling Nora nih. Afiliator ternora menurut siapa? Menurut gua dia itu nggak norak, ya nggak norak. Tapi lebih ke yang menakutkan lah menurut gua. Menakutkan. Menakutkan. Kalau menurut gue lucu tuh ngeliat itu. Lucu ya. Lucu.
Kak Grace. Iya. The real, ya udah ketemu. Ya udah. Betapa low profile-nya dia. Iya banget. Terus siapa? Ayo kita mau mencontohkan orang yang the real Iya. kaya siapa? Hartono. Iya. Wow. Iya, berarti dunia ini memang semua lagi bersandiwara. Jadi Yang sebenarnya tidak kaya, bersandiwara pura-pura kaya. Sementara Yang kaya bersandiwara ya biasa aja. Iya. Nah, berarti kan ya kita diberikan contoh ya. Iya. Diberikan contoh gitu loh. Ya, kalau melihat Nodi Wageng sama Ken Wilboy, menakutkan ya. Maksudnya menakutkan. Karena gini loh, ini jejak digital kawan. Anak lu lucu deh, please. Nanti kalau dia besar melihat orang tuanya, jangan. Davina aja, istri gua, mentok kalau pengen bikin TikTok ya udah kelihatan pusar dikit nggak apa deh. Iya. Tapi kalau yang di pantai apa gitu janganlah. Karena Iya, kan jejak digital akan terus ada. bener, jejak digital kan terus ada. Nanti kalau Tapi mungkin anak-anaknya Ken Wilboy sama Nodi Wageng nanti akan melihat kakeknya atau cucu-cucunya, kakeknya itu dulunya adalah artis komedi bisa jadi. wah bisa jadi, bener. Kan kalau gue bilang lucu ya kan, Bener juga sih, bener. Iya kan. Bener juga, bener. Tapi Nodi Wageng sama Ken Wilboy bakal masuk penjara nggak menurut lo? Legal standingnya tetap korban. Kalau ada yang lapor, Kalau ada yang lapor, sangat dan sangat bisa. menurut lo udah ada yang lapor belum? Nodi Wageng setahu gue udah. Udah, kenapa nggak diproses? Ah itu dia. Nggak adil dong, masa Ika sama DS doang? Itu dia mungkin ngantri. Ngantri. Tapi satu persatu kalau ini bicara fair harus masuk dong. Ini mungkin pertanyaan banyak netizen di luar Iya, sana yang iya. nanya. Mungkin gini teman-teman netizen. Kenapa ini enggak? 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 Bukan begitu ceritanya. Jadi prosesnya itu melalui proses. Tugas polisi adalah penyelidiki, baru nanti menjadikan tersangka, mengumpulkan berkas, membuat BAP dengan bukti-bukti yang ada, baru nanti diserahkan ke pengadilan negeri. Iya. Nah, kalau gue jadi polisi, gue tidak mau nanti harus kerja 2 kali. Oke. Atau nanti harus nanti ada istilah backfire. Iya. Atau nanti ada istilah yang tersangka ini bisa membuktikan kalau dia tidak salah dengan semua kamuflase nanti lawyernya. Jadi harus matang ya. Berarti benar-benar harus matang, harus rapi dengan waktu yang ada, baru nanti diserahkan ke pengadilan negeri. Kan begitu. Oke. Nah, sekarang bayangin afiliatornya kan jumlahnya 98 orang sampai 100-an orang. Iya, baru 2 nih yang masuk. Baru 2. Kalau semua diproses, wah, kayaknya sih. Nah, tapi kita harus bersyukur 22 hari Ika yang ditetapkan dari pelapor menjadi penyidikan cuma 22 hari menjadi tersangka. DS lebih cepat lagi. DS masih ingat nggak mobil-mobilnya DS dari Bandung ke Jakarta itu ditarik hari apa? Hari Minggu. Iya. Hari Jarang-jarang tuh Minggu kerja. Jarang-jarang Minggu kerja. Berarti kan memang ada sebuah keniatan atensi publik yang harus kita apresiasi. Tapi bukan pengalihan isu ya. Bukan pengalihan isu. Wah. Maksudnya emang ini masa kasusnya benar. Tapi ini kasus ya udah di blow up untuk mengalihkan isu yang lain. Ya, kalau mencari konspirasi di tiap masalah pasti bisa dikembang-kembangin. Gak usah jauh-jauh lah. Will Smith yang nampar si Chris Rock aja, ada orang itu bilang settingan karena itu netizen Indonesia pasti yang bilang. Iya. Iya. Ada orang itu settingan karena sekarang Oscar sekarang pamoran lagi turun atau ini. Konspirasi. Iya, karena itu mungkin aja belajar sama Uya Kuya kan. Raja settingan. Bener kan? Iya. Kalau bicara masalah konspirasi mah semua mungkin terjadi. bisa dikonspirasi. Bahkan disangkut pautin sama JS99, sama ini sama itu. Sampai KPK juga. Itu kenapa koruptor? Bang Ucol koruptor lah. Kok nggak dapat perlakuan yang sama gitu kan? Itu kenapa koruptor nggak dapat perlakuan yang sama? Ya menarik sih. Maksudnya menarik menanggapi, membaca komen-komen netizen itu menarik. Dan sampai sekarang masih ada. Iya, nyambung yang tadi tuh. Hari Minggu ditarik mobil. Oke, berarti kan benar-benar niat. Benar-benar niat itu ada keniatan lah. Ada keniatan. Nah, makanya kita harus memberikan apresiasi. Iya, bukan karena udah viral jadi ada justice, enggak. Bukannya ada viral terus ada justice. No viral no justice. Bisa aja tuh, itu kata-kata yang sekarang tuh, makanya kan semua sekarang lagi pada keluar semua tuh korban-korban terus-terusan bersuara. Nah, ini dia, jangan sampai nanti ada korban ambushe. Ambushe, iya. Nah, hati-hati nih. Ambushe adalah jelasin banyak orang yang ngerti nih, termasuk lu. Ambushe, korban ambushe. Istilahnya gue tahu, tapi mungkin contohnya gini, korban ambushe itu mungkin kayak gini.
Jangan sampai ada pihak-pihak Memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan situasi viral ini, ya. keviralan ini memanfaatkan sebuah korban dengan keuntungan sendiri. Itu jangan. Iya. Jangan, kasihan. Jangan sampai korban itu jatuh tertipan tangga. Iya. Paham ya Iya, arahnya kemana ya? ngerti. Jangan sampai korban ini jatuh tertipan tangga. Korban ini sekarang lagi memikirkan kapan WD-nya. Korban ini sekarang lagi memikirkan, Iya. aduh, kapan duitnya Withdraw, balik. kapan duitnya bisa balik ya. Jangan sampai ada penawaran tapi tidak ada solusi. Jangan sampai, tapi metodenya seperti apa, sepertinya nanti terlalu liar ketika makin gue jembrengin ya. Mungkin nanti kita akan ketemu ketiga kalinya kali. Oke. Mungkin kita akan ketemu ketiga kalinya membahas kalau memang benar-benar sudah ada suatu masalah gitu di permasalahan korban ambushe ini. Oke, tapi korban-korban ini kan segitu banyak kan? Udah begitu banyak banget. Emang ada upaya dari pihak afiliator atau pihak binary option untuk menawarkan mereka satu solusi agar selesai mencabut laporan atau segala macam? Susah ya? Iya. Susah. Kalau bicara masalah mencabut laporan susah. Justru malah karena gini, prosesnya para korban robot trading, prosesnya para korban binary option, prosesnya para korban investasi bodong itu adalah titik terakhir. Oke. Karena mereka itu sebelumnya udah menunggu loh. Oke. Binary option menunggu kerugiannya balik. Iya. Robot trading udah menunggu sehari. Iya. Sehari profit 1%, sebulan 30%. Mana sekarang withdrawnya harus susah. Dua setengah bulan, 2 bulan. Terus investasi bodong yang lainnya mana kadang itu bukan pakai uang dingin. Nah, mereka itu udah kehabisan kesabaran sebenarnya. Nah, orang-orang yang kehabisan kesabaran ini terkadang Kehilangan akal sehat. kehilangan akal sehat. Orang yang kehilangan akal sehat ini bisa dijadikan korban ambushe. Jadi diiming-imingin uangnya kembali atau apa. Oleh pihak ketiga. Penawaran lah ya, penawaran pihak ketiga lah bisa dibilang pihak ketiga dengan ngasih sekian persen di depan. Terus nanti ada fee, success fee. Nah, sebenarnya sah-sah aja. Sah-sah aja karena lawyer juga bekerja dengan profesional. Sebenarnya sah-sah aja. Nah, tapi yang harus gue tekankan adalah kita menjadi korban harus observasi dulu. Jangan sampai nanti ada nah, karena gini, karena gue itu tipe orang yang nggak suka menyalahkan satu sudut gitu. Wah, lu salah. Lu memanfaatkan korban. Lu korban bener, nggak begitu. Nah, korban sendiri ini harus observasi. Jangan mau menjadi korban yang kedua, ketiga, atau keberapa kalinya. Jangan mau di segala hal. Nah, maksud gue adalah observasi dulu. Ada baiknya menanyakan langkahnya bagaimana. Jangan langsung gampang percaya. Udah ikut deh, gue percaya deh. Kalau gue udah frustasi nih gitu kan. Teman gue ikut, gue juga ikut deh. Dalam hal ini berarti lo berbicara, sorry, gue salah nangkap apa enggak ya? Correct me if I'm wrong. Apakah yang lo maksudnya adalah penawaran dari law firm yang menawarkan untuk sini deh lo gue handle kasusnya? Law firmnya nggak salah. Karena mereka bekerja dengan profesional, nggak salah. Law firmnya nggak salah, kayak lover yang mengurus binary option ini sangat-sangat tidak salah. Nah, karena dia bekerja secara profesional. Nah, tapi gue pengen menekankan adalah korbannya ini loh. Jangan sampai di suatu hari nanti, karena gue yakin kok ketika lu bayar berapa persen di depan, 1% lah atau 2% di depan, jangan berharap 100% uang akan kembali. Pasti nggak mungkin. Masih pengupayaan kan? Kali aja kembali. Masih pengupayaan. Nah, itu yang harus dicermatin. Karena pertanyaan gue adalah, apakah ada sejarah di Indonesia kasus yang seperti ini, korban dirugikan karena investasi bodong atau apapun itu bisa kembali uangnya? Pernah ada nggak? Nah, umur gue 30 tahun. Mungkin gue tahu dunia beginian tuh 10 tahun terakhir deh. 10 tahun terakhir. Kita ambil waktu masalah yang dana masyarakat ya, First Travel, kasus umroh dan kawan. Itu ke negara. Semua harta-hartanya kan disita tuh. Ke negara. Masuk negara. Korban balik nggak? Enggak kan? Apa karena korban yang mengajukan permohonan? Oh, banyak korban. Kalau nggak ngerti, korban nggak tahu, atau ternyata akhirnya memang udah mengajukan permohonan tapi nggak diberikan atau gimana, gue nggak tahu. Gitu. Menurut lo setelah DS dan IKA siapa nih? Kalau pilot, kapten itu sekarang laporannya sudah ada di Polda, berkasnya juga udah rapi.
sudah pemanggilan kalau nggak salah. Udah pemanggilan? Sudah pemanggilan Oke. kalau nggak salah. Kalau pilot ini sebenarnya jauh karena dia kan apa ya, Olimtrade atau Oxtrade atau apa Iya, gitu. iya, iya. Nah kalau Olimtrade itu gue tuh karena itu tuh baru kalau nggak salah, jadi gue nggak begitu tahu ya. Tapi metode-metodenya tuh binary option sama semua lah, Kurang lebih sama. sama semua. Nggak ada binary option yang benar berarti ya? Nggak ada lah, Oke. nggak ada. Selama negara ini masih negara Islam nggak mungkin. Oke. Setelah kapten, kan lu sempat bilang katanya ada artis besar yang bakal dipanggil. Setelah kapten Iya. ada artis besar yang dipanggil, harusnya ada. Tapi mungkin belum tentu di binary option. Tapi bisa jadi di robot trading. Di robot trading. Bisa jadi di robot trading. Oke. Sekarang udah ini ya, artis-artis yang memang udah artis besar, berfollowers itu udah mulai bersuara ya. Iya, iya, iya. Ya karena memang begitu. Cara melawan influencer atau followers, cara melawan influencer atau artis, ya harus dilawan sama influencer dan artis. Sekarang artis-artis yang kecebur robot trading sama binary option itu banyak kan? Yang kecebur jadi korban nih. Banyak. Banyak banget. Banyak. Kenapa mereka pada nggak nongol? Malu. Nah, ini dia. Robot itu ternyata sistemnya gurita. Kita bisa melaporkan downline-nya kita jahat ya. Ketika MLM yang atas paling untung nih. Oke. Paling atas pucuk, ya. Ketika Ponzi yang atas paling untung. Iya, yang bawah nopang makin amsyong nih. Makin amsyong. Nah, ketika sudah bermasalah, ternyata kita itu bisa melaporkan upline-nya kita. Jadi serba salah. Serba salah. Jadi upline bisa melaporkan upline, upline bisa melaporkan upline, upline bisa melaporkan upline, upline bisa melaporkan leader, leader bisa melaporkan founder, begitu. Jadi kalau artis ini ngelapor, dia ngelaporin atasnya, bisa jadi dia dilaporin sama orang yang di bawahin dia. Bisa. Itu robot trading nih. Robot trading. Wah, Karena setahu gue ada artis-artis besar yang rugi kan? masih ingat ya kita bicara masalah Albania? Iya. Iya kan, mirip-mirip. Iya. Ketika nanti masyarakat makin resah nih, saling lapor, saling ini, wah, Polisi bingung dong. polisi bingung om. Nggak cuma polisi Iya. yang bingung, yang paling bingung adalah nanti penulis judul cerita. Oke. Apa tuh kira-kira? Tersangka pelapor yang dilaporkan Kan oleh karena pelapor oleh pelapor Pelapor yang dan dilaporkan oleh pelapor bekas pacar ipar. Oke. Iya. Iya kan? Jadi Iya, iya, iya. Jadi nanti yang Kayak ribet. sinetron azab ya. bener. Iya, iya. Jadi yang repot nanti penulis berita ini. Robot trading menurut lo ada yang bener nggak? Robot trading menurut gua ada yang benar atau enggak. Karena robot trading kan sekarang udah satu persatu nih masuk, ada Fahrenheit dan lain. Fahrenheit yang baru masuk, Fahrenheit. Fahrenheit yang baru masuk. Oke. Oh, yang udah keproses Fahrenheit, Viral Blast, Aha. Marai, Aha. Sutton. Sutton udah duluan scam tuh kan. Ya, dua Ya. scam, tapi tersangka belum dapat nih sampai sekarang. Iya, karena kan di luar ya kali Sutton ya. Oke. Tapi menurut keyakinan lo, robot trading ada yang benar apa nggak? Belum dijawab sama lo. Robot trading ada yang benar atau enggak? Ada dong. Hah? Ada. Ada yang benar kan? Ada yang benar. Di Indonesia? Cuman iya ada. Cuman bunganya ya 7%. Oke, yang nggak benar yang bunganya berapa persen? Pokoknya kalau di Ini atas 7% setahun kan? Sebulan? 7% Sebulan? sebulan. Sebulan, oke. 7% sebulan, 6% sebulan lah. Oke. Ya itu agak-agak benar ditradingkan beneran. Oke. Terus apa kalau lossnya tuh ya kelihatan lah. Maksudnya marketnya itu mainnya kelihatan, live-nya juga kita bisa. Oh, hari ini lagi loss, besok loss, besok untung. Wajar itu namanya Iya. trading. Cuman kalau yang tiap hari tiap hari Pasti untung. untung 1%, 1% itu ajaib sih itu. Iya, iya. Nah makanya tapi pertanyaannya adalah, lu tahu kok lu main ya itu buy feel ya, buy feeling. Iya, iya, iya. 3-4 bulan BEP ambil. Oke. Kalau kasus Indosuria, Indosuria. gimana menurut lo? Kasus Indosuria. Kasus yang sebenarnya gue cuma sebagai pembaca melihat ya. Tapi ternyata korbannya juga lumayan. Iya, malah lebih besar kerugiannya dibanding Iya. si binary option ini. Iya, Katanya korbannya ya. korbannya ternyata lebih besar. Hmm. Cuman sekarang ini kan korbannya ini kan pada teriak. Kenapa kasusnya nggak lebih diperhatikan daripada binary option kan Padahal begitu katanya kan? lebih gede kerugiannya. Padahal lebih gede kerugiannya. Kenapa tuh? Itu dia. Mungkin kurang rame kali. Kurang rame. Kurang rame atau tolong gini. Sebagai netizen, sebagai pelapor, sebagai korban, kalau mau bersuara itu
harus disertakan bukti. Oke, benar. Kalau ngomong ngoceh nggak ada bukti, ntar jadi kayak gua waktu awal tahun loh, tahun-tahun kemarin loh. Bukti gua semua ditolak, bukti gua semua ketepis. Ketika semua udah kebuka ya alhamdulillah. Nah itu loh, karena apa? Karena lu menuduh seseorang yang notabene trafficnya itu triliunan. Oke. Artinya apa, dia kuat duitnya? Ya kita nggak tahu. Ngomong-ngomong, kita nggak tahu realitanya om. Cuman kan kalau di film-film di TV-TV om. Di film-film luar negeri. Di film luar negeri yang duitnya banyak itu kan yang bisa mendikte semuanya om. Itu kalau di film ya. Di film di luar negeri. Industri ya? Ya. Agak serem sih itu. Nah, ini menarik. Seremnya kenapa? Kemarin soalnya gue kedatangan tamu orang-orang korban Indosurian di sini. Iya. Serem sih itu. Gue juga nggak tahu masalahnya, ini baru tahu kemarin di sini. Gue bukan pelaku. Iya. Semua membaca. Mirip-mirip lah ya. Tapi kenapa lo bilang agak serem? Serem om. Yang bikin serem apa? Ini kan kasus sudah lama. Agak lambat. Padahal kalau di tracking masalahnya, cari istilah masalahnya, sebenarnya kan ini korban sangat mudah untuk diproses cepat. Harusnya. Dengan bukti harusnya. Kan shoot note kan ini kan. Kan lebih ketahuan om. Lebih ketahuan gitu loh. Harusnya kan lebih cepat gitu. Tapi lambat. Nggak ngerti nih. Kenapa mungkin kira-kira? Ya macet kali. Hah? Macet. Macet di mana? Depan Mampang lampu merah. Yang bikin macet? Nah itu dia lampu merahnya. Mungkin. Nah lampu merahnya siapa tuh? Siapa ya? Oh berarti ada orang kuat di balik ini menurut lo? Avenger om, Captain America, waktu ngelawan Thanos dan sekutunya, itu dipinjemin palu sama Thor, dia megang tameng yang udah rusak, itu aja harus membutuhkan tekad yang kuat om. Iya itu. Tapi menang nggak akhirnya Captain America? Dibantuin kan sama belakang-belakangnya, yang mic-nya rusak tuh, terus si ini keluar kan, dibantuin akhirnya menang. Begitu. Tapi Pak Jokowi udah bertitah nih Februari kemarin. Berantas semua skema Ponzi, investasi bodong, binary option. Berantas. Bos nomor 1 udah ngomong. Apa yang lebih kuat dari bos nomor 1? Wah, aku nyoblos Jokowi om. Iya. Gua mah nyoblos Jokowi. Nggak mungkin ada yang lebih kuat dari bos nomor 1 dong. Pak Presiden udah paling kuat di kita dong. Bener juga ya. Jadi gue tuh nyoblos Pak Jokowi, gue ngefans sama Pak Jokowi. Sama, gue juga ngefans. Cuman kan ya begitu om. Bapak Jokowi kan belum tentu memantau semuanya. Jadi ada yang tidak dipantau. Kalau saran lo untuk Pak Jokowi apa jadi sebagai orang yang nyoblos? Kalau saran boleh dong sebagai masyarakat. boleh kan suara untuk masyarakat. kasus ini, untuk kasus semua nih. Untuk kasus ini, Bapak Jokowi, Presiden kita, ini kasus ini tuh kalau Bapak kan sebentar lagi 2024 ini kan sudah selesai. Betul. Bapak sudah banyak banget nih prestasi-prestasinya. Pembangunan, Bapak pembangunan kan. Sirkuit Mandalika udah jadi. Nah, sebelum Bapak tinggalkan Pak, saya sebagai orang yang menyoblos Bapak ingin rasanya Bapak membantu kami menuntaskan masalah-masalah binary option, robot trading, investasi bodong, terus kemarin Indosuria, dan masalah-masalah yang lain. Caranya gampang Pak, Bapepti itu harus dipertegas. Satgas investasi harus dicek track record apa kerjanya. OJK harus dipantau sejauh mana dia bekerja. Nah, respect juga waktu kemarin melihat rapat di DPR, ada satu bapak siapa maaf saya lupa, yang ketika ada di video yang viral, dia bilang sama kepala Bapepti kalau Pak, coba Bapak lihat tahun kapan saya pernah WhatsApp Bapak. Iya, coba cek. Ini kita berintansi loh Pak, bukan ini. Bukan pribadi ya. Bukan pribadi, itu respect banget. Berarti itu faktanya memang dicuekin. Anggota DPR aja dicuekin, gimana kita? Masyarakat. Nah, itu Pak, berarti memang ada rongga yang lubang di sini. Harus ditutup lah. Ditambal. Dan Pak Jokowi harusnya bisa melakukan ini. Oh, Pak Jokowi sangat bisa. Pasti bisa. Pak Jokowi itu sangat bisa. Iya. Kalau orang lain bilang Pak Jokowi itu apa sih kemarin dulu bahasnya kelemar-kelemar atau apa? Enggak. Pak Jokowi itu hebat. Oh, saya juga bilang begitu. Saya percaya bisa.
Cuman ini dikasih masukan dari lo nih kan, masyarakat. Bener dong, Ya kan? bener. Karena ya Bapepti, Iya. Bapeptinya begitu. OJK-nya begitu. Jadi semua lembaga-lembaga keuangan atau apapun investasi yang ada di Indonesia yang Iya. under Bapepti atau OJK belum tentu juga bisa dibilang aman. Apa sudah pasti aman? Setidaknya kalau ada masalah, masalahnya itu nggak kayak begini. Iya, nggak jadi kebola liar nih. Nggak Iya. jadi bola liar. Iya. Kan kita kayak belum pernah dengar ya investasi yang legal terus jadi bermasalah. Iya. Kan kita kayaknya belum pernah dengar nih. Iya, iya. Yang bermasalah kan selalu yang ilegal. Dan Iya. gue itu masuk di beberapa pot om. Di grup-grup itu tuh mereka selalu menjual. Wah kemarin ketemu Bapepti kok. Ini kok udah foto Ketemu. bareng kok. Ini kok. Lah kalau cuma ketemu bareng mah. Belum dilegalkan percuma ya. Iya kalau cuma ketemu foto Iya. bareng, gue juga punya foto bareng sama mereka Bapepti, sih. iya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang terkadang harus lebih tegas. Tapi Bapepti kesini udah mulai tegas sih. Iya. Kayak barusan kemarin posting kalau Bapepti tidak pernah mengesahkan atau menganggap PT Pansaka Pansaka ya. itu ATG itu adalah legal. Iya legal. Iya. Tidak pernah mengesahkan. Nah, Ada statement tuh. statement berarti tanda tanya tuh. Ya. Di Twitter Bapepti apa di mana yang 2 hari lalu bilang kalau Bapepti juga tidak pernah memproses izin dari DNA Pro. Oke, tidak pernah ada Tidak pernah. memproses sama sekali. Ntar, Ini 2 robot trading yang tersisa nih berarti ya. Ya begitu, harus diperhatikan. Oke. Karena kalau enggak ya nanti, aduh, kasihan lah. Udah pandemi COVID, ntar ke depan pandemi finansial. Nggak repot kita. Keyakinan lo, Isyal Muhammad, masalah investasi bodong, binary option, robot trading ini akan diselesaikan secara adil tanpa tebang pilih apa tidak? Wah, Di sisa dari 2022 ke 2024 ini. Ini kan pertaruhan juga dong buat pemerintah kita dong. ya, Pertaruhan kredibilitas, nama. ya. Kuncinya adalah mau atau tidak. Kenapa nggak mau? Nah, berarti harus mau dong. Iya. Kuncinya kalau mau semua bisa. Iya. Kalau mau. Nah, pertanyaannya mau atau enggak? Masyarakat mau kooperatif atau enggak? Pakar-pakar mau kooperatif atau enggak? Korban-korban mau kooperatif atau enggak? Menjadi satu justice collaboration membantu karena polisi nggak bisa kerja sendiri ini. Oke. Kita juga rakyat Indonesia, kita juga harus bekerja, korban juga harus bekerja. Nah, pertanyaannya adalah tapi kok banyak ya orang-orang korban di luaran sana itu masih diem ya? Iya. Karena dia masih berharap uangnya kembali. Yakin sebesar itu harapannya? Nah, itu dia. Cuci otak yang sangat luar biasa. Tapi gue pernah mengalami di fase itu loh, Pi. Ketika ada orang dulu, ketika gue duit gue masih di robot ya. Ketika ada orang yang cuar-cuar tentang robot yang gue investasiin. Aduh, lu diem kek. Aduh, ntar viral rame ini. Gini. Nah, berjalannya waktu, kok gua ini ya, kok gua munafik ya, gitu loh. Di sisi lain gua tahu ini adalah sistem kesalahan yang gua mainkan. Iya. Tapi di sisi lain gua nggak mau rugi di sini, Dilematis. Iya. Dilema jadi kayak. Itu dilematis semua afiliator pasti begitu kan? Oh, dilema. Tapi yang ini kasusnya gua pas waktu robot Iya, menjadi iya, investasi iya, ya, menjadi investor di situ. Iya. Kok gua dilema nih, gitu loh. Jadi sekarang banyak juga member-member di grup robot yang masih mereka tuh perang sendiri, Pi. Udah lu ngapain lu viralin nih? Lu ngapain? Lu gini kita Nanti di scam kita nggak dapat duit sama sekali gitu kita kan? percaya sama manajemen pasti bisa menuntaskan semua ini. Wah, kalau drama-dramanya itu diem-diem pergi ke Turki yang biasanya tiap hari bikin video. Halo ku, setiap hari tuh bikin. Tenang, kita semua lagi maintenance. Diyakinin. Tapi tiba-tiba hari itu dia nggak bikin tuh 2 hari. Panik. Tracking dia lagi ke Turki. Pas di Turki, Apa tuh? Ngapain dia? halo ini ku, itu kan ini apa bridgingnya di awal. Halo ini ku, benar saya lagi di Turki, tapi Saya lagi jalan-jalan. saya lagi mengurus tiket saya buat saya pergi ke Rusia. Wah, karena Mau ikut perang sama Ukraina? ya Iya. karena Alpha Corp-nya itu ada di Rusia. Katanya sehari 2 hari. Ini tiket saya, besok saya akan terbang jam berapa gitu. Diyakinin tuh. Diyakinin. Nah, niatnya ada salah satu investor Bali punya orang suruhan atau teman atau kerabat di Rusia. Dia orang Indonesia,
bikin live di Instagram, bikin story di Instagram. Kalau memang orang ini si founder atau bos besar di salah satu robot ini pergi ke Rusia. Nah, kalau memang benar, gue sekarang lagi nyamperin di bandaranya. Nggak ada. Beberapa hari kemudian bikin video lagi. Maaf, saya kendala ini, kendala itu karena sekarang tetap di di Turki. Rusia harus dibatasin gini. Sekarang udah hilang, nggak ada di mana-mana. Udah. Tapi masih ada yang percaya loh. Masih percaya? Wah, masih ada yang percaya. Padahal dia dagang kebab mungkin di Turki ya. Nah, Iya. tapi nggak tahu ya yang percaya ini memang buzzernya. Oh ya bisa jadi buzzer karena buzzer tuh di dunia sosmed tuh buzzer banyak banget. Enggak, tapi ya kalau ini kaosnya di Instagram sama di Telegram. Iya. Apakah ada buzzer Telegram sama Iya, yang meyakinkan lebih meyakinkan lagi orang-orang itu untuk jadi secara emosional ikut percaya juga. Benar. Seru ya. Seru banget sih. Sama yang satunya lagi juga lagi pada keluar juga. Kalau yang Fahrenheit 3 orang udah masuk, disusul 1 menyerahkan diri, sisanya keluar. Ya, pilihan hidup lah. Ngantongin 100 miliar, umurnya sekarang 45 tahun, tinggal di luar, ya. Cukup lah. Cukup gak sih? Lebih dari cukup lah. Cukup kan? Iya. Cukup lah. Cukup banget. Itu pilihan hidup ya, pilihan hidup mereka ya. Iya. Nah sekarang Serem. dari para afiliator sudah tertangkap ini, menurut lu sudah semua hartanya disita atau masih banyak yang belum disita? Menurut gua? Iya. Gua lihat sih harusnya lebih banyak. Yang belum disita. Harusnya lebih banyak. Berarti maksudnya ada yang harusnya disita, tapi tidak terdaftar waktu gelar berkas perkara. Harusnya ada lebih banyak. Harusnya. Tapi nggak tahu tuh. Harusnya ada lah. Ada lah. Lu saya tahu sesuatu tapi lu ngomong-ngomong ini. Kenapa bisa nggak masuk harta yang lainnya? Nah itu dia. Itu butuh observasi lagi sih kayaknya Gopi. Karena jangan sampai ini nanti malah menjadi misinformasi ya. Iya. Misinformasi, niatnya ingin menjadikan podcast ini menarik, tapi malah arang-arangan yang dikeluarkan malah bahaya. Iya. Gitu. Jadi ya makanya teman-teman penonton coba bantu observasi. Gimana tuh? Karena setahu gue gini, dari hasil observasi gue, cara mencuci uang itu kembali ke akadnya sih, Pi. Iya. Jadi contoh, gue afiliator, duit gue banyak nih. Gue punya Lamborghini, kita berteman nih, kita bersahabat nih. Pi, minjem dong 1 M. Gue pinjem 1 M. Jaminannya nih Lambo gue nih. Iya. Ya, akadnya jual beli ya. Ketika PPATK apa ini bilang ini kita akadnya jual beli. Tapi kalau Lamborghini harga 1 M ya, akadnya jual beli, sama kayak fee lawyer lah. Akadnya jual akadnya fee lawyer nggak bisa diganggu-gugat. Nggak bisa ganggu-gugat ya. Gue ke penjara dulu ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nih duit itu mana Lambonya? Jual yuk. Berapa? 5 M. Ini duit itu 1 M, 4 M buat gua. Selesai ya. Asumsi bodoh gua ya, Pi. Iya. Ini kalau akad jual beli kan? Akad jual beli. Iya, itu bisa terjadi gitu. Bisa terjadi, nah, berarti kalau harusnya Porsche Arif Muhammad itu seharusnya nggak bisa diganggu-gugat dong. Kan ngapain dipanggil-panggil gitu? Iya, tapi kan minta keterangan doang. Iya kan, minta keterangan, tapi kan akhirnya nggak gini kan. Iya. Nah, karena akadnya jual beli. Reza Arab kan donasi. Itu dia ngebalikin emang harus. Nah makanya keterangannya si Reza Arab seperti apa kita juga nggak tahu. Tapi logika gua ketika berdonasi sebuah gambar, yang orang pada ngebit 5 juta, 10 juta, tiba-tiba dia 1 M gitu kan, 1 M. Harusnya mungkin ini kali pertanyaannya itu uang kemana, buat siapa? Kalau buat ini saya pribadi, ya mungkin bisa. Tapi contoh, gue mau jual gambar nih, hasil lelang dari gambar gue mau bangunin masjid, itu nggak bisa tuh. Iya, udah disedekahin. Udah nggak bisa lah. Ya kali mau dilikuidin tuh masjid, nggak bisa. Iya. Itu mungkin asumsi gue juga di situ. Nah makanya ini kembali ke tadi ya, coba penonton jangan ini telan muntah-muntah, ini cuma obrolan gua sama Pipi, asumsinya seperti itu, ini bukan informasi buat kalian. Betul. Tapi asumsi gue seperti itu, karena beberapa kali gua ketemu pakar TPPU, beberapa kali gua observasi tentang sistem TPPU, itu seperti apa, ya caranya seperti ini. Ya kayak gosip-gosip meme-meme yang terbaru deh, maaf. Iya. Yang artis korupsi 10 tahun di penjara, kan kena TPPU. Iya. Harusnya kurungan maksimal, revisi jadi 10 tahun atau berapa, keluar
Kan viral tuh, Iya. beli mobil, beli rumah, iya, beli iya. apa. Ya, masa di dalam bisa kerja. Ya pasti duit sisa tuh ya. Nah, tapi sekali lagi, ini bukan penuduhan, kita nggak menyebutkan nama ya. Iya. Kita cuman menceritakan asumsi pemikiran tentang apakah orang yang korupsi, dana-dana masyarakat yang digelapkan, Pasti dana-dana semua disita masyarakat gitu itu kan. bodong itu Full disita. pasti akan disita, kan begitu? Iya. Nah, ada asumsi ke sini teman-teman. Jadi ada dana yang memang dari uang kotor bisa Dibersihkan. Begitu kan, Cuci Bi? uang berarti kan? Ya. Setuju ya? Iya. Ini bukan penuduhan ke siapapun, Iya, tapi iya. ini informasi. Ini informasi. Uang yang ilegal jadi dilegalkan. Nah, jadi bersih lah ya. Nah, tapi siapa tahu Iya. nanti ke depan orang yang habis nonton konten ini Iya. tiba-tiba ke depan terbukti ini apa Iya. yang kita bicarakan, Iya. berarti di kontennya Papi Uya bener nih. Benar. Kan begitu. Iya, iya. Yang ditangguhkan atau yang disangkakan si Ical bener nih. Iya. Gitu. Tapi untuk saat ini kita masih informasi. Iya, Tapi cuman- kira-kira bisa kayak gitu nggak? Mungkin terjadi. Ya memang kayak gitu sih cara kerjanya emang. Iya, ya. Gue masih bilang mungkin walaupun gue tahu gitu. Kan gue diajarin lu supaya Iya, aman-aman aja. Bener. Kan sekarang banyak lu berarti lu ngelihat fenomena flexing dari para afiliator tuh emang Dari tahun lalu. sengaja untuk membuat orang percaya sama dia. Membuka pemikiran orang tentang flexing. Dan rata-rata mereka mendekati artis kan. Barang-barang artis dibeli mahal. Donasi sampai 1 miliar, orang main game disumbangin 1 miliar. Mobil Arif Muhammad harga cuma berapa dibeli berapa miliar gitu kan. Itu tujuan mereka tuh apa sih? Akhirnya artisnya jadi ketempuan, jadi korban tuh kan. Dipanggil lah bareskrim, bolak-balik capek kasihan dong. Paling kasihan dari Sarah. Iya, disuruh balikin. Kalau uangnya udah kepake gimana? Setelah dapat 1 M, setelah duitnya disita, apa captionnya lucu. Iya. Iya, apa ya, kalau kata Prof siapa, dia pernah menyinggung masalah flexing. Ya memang indikasi flexing itu sudah dipersiapkan dengan matang. Berapa yang harus gue keluarkan? Kira-kira berapa value yang gue dapatkan? Berapa sebesar apa exposure yang gue raih? Iya. Masih ada timbal baliknya ya. Berapa viewers yang kita raih? Siapa artis yang bakal gue tuju? Itu ternyata sudah diperhitungkan. Nah, gua nggak pernah dideketin nih, berarti gua nggak artis yang menjual dong buat mereka ya. Mungkin nggak ada aksesnya kali. Harusnya ada ya kan, nyari. Atau mereka Mungkin karena mungkin mereka juga mempelajari karakter. Wah, karakter ini nih orangnya agak narsistik nih, Iya, iya, gitu kan. iya. Wah, kalau Papi Uya narsistik juga ya. dulu Sekarang udah nggak. sebelum Nah, pandemi. mungkin mereka Sebelum pandemi, tahu. ya. Mereka mungkin Iya, mereka tahu. iya. Wah, Papi Uya udah nggak narsistik nih. udah Sederhana susah sekarang, nih, sederhana. Sederhana cenderung nganggur malah. Iya. Sederhana cenderung nganggur. Iya. Honor Station belum keluar. Iya, tahu aja lo curhatan gue. Oke, terus Ternyata memang mereka sudah observasi. Oh, ini artis yang kutuju. Value-nya sekian yang gue dapat. Exposure sekian yang akan keluar. View-nya sekian besar yang akan gue dapatkan. Dan gue akan mendapatkan benefit sebesar ini. Oh, dengan begini gue ngasih dia 2,5 M lah. oke lah gitu. Oke lah, worth it. Iya. Ya kan? Gue jadi banyak follower juga gitu Jadi kan. banyak followers, jadi exposure pasti Iya, dapat, iya. banyak orang yang mention, banyak orang value. Pertanyaannya adalah worth it atau enggak ketika 2,5 M, 1 M atau berapa M yang dia keluarkan Iya. itu masuk Iya. ke dia. Worth it. Worth it. Pertanyaannya adalah apa sih tujuannya? Ya apa? Apa tujuannya? Iya. Gua nih, kalau gua tapi nggak tahu Kalau orang beda-beda afiliator ya. gitu misalnya. Kalau gue jadi orang kaya lah, Iya, iya. gue orang kaya pengen buang duit 5 M, gue bingung gue mau ngapain. Iya. Jelas Om, Yang lo gue lakukan beli adalah tanah, gue bangun masjid, kelar. Iya. Gue bikin panti asuhan di Bogor, kelar. Iya. Gue bikin panti asuhan di atas, Buat depannya pahala rumah di gua. atas lagi kan ya? Iya, jelas Om. Nah lu Om yang ngapain gitu? Artis tuh udah banyak duitnya loh Om. Tapi harus banyak duit aja masih bisa dikelecehin buktinya. Ya begitu. Nah, makanya dia kan menujunya ke artis karena dia butuh exposure, butuh value, butuh. Tapi saya akhirnya kecebur kan. Kasihan ya Reza Arab Nah, juga. menurut lo akhirnya yang pinter tuh artisnya apa sih afiliatornya? Oh, artis tidak tahu mungkin Om. Iya. Artis Jadi nggak tahu. afiliatornya sangat pinter nih. Iya Om.
Tapi yang mereka lakukan itu sudah dilakukan sama afiliator-afiliator di luaran sana. Melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Iya. Contoh Mayweather. Ya. Mayweather setelah dia pensiun dari tinju, dia punya sebuah brand. Iya. Dia juga punya sebuah kayak perusahaan money game. Iya. Cara flexingnya dia gimana? Duit dolar taruh atas meja, maaf ya, kaki di atas. Dengan dia gini, jam tangan berlian dengan semua apa. Iya, kan flexing seperti itu. Dia beli apa, beli ini kan sama. Iya. Dia beli mobil berapa duit, dimodifnya seharga mobil itu juga. Iya. Gitu. Ya, cara-cara flexingnya sama kan? Sama ya. Sama. Nah, sekarang ada nggak masih kasus-kasus yang artis beli siapanya artis, donasi? Setelah ini viral nggak ada, Om. Nggak, yang belum terungkap, yang belum diomongin nih. Kan sekarang kan paling baru Ika sama DS yang ngebeli dan donasi kan. Dari orang-orang lain yang mungkin melakukan hal yang sama ke artis, mendekati artis. Beli barangnya artis dengan harga yang di luar batas wajar. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada. Iya. Karena bahan atau perusahaan yang dimana mereka menjadi afiliannya sudah lagi krisis nih semua. Oke. Ya kan? Tapi yang udah kemarin terjadi yang sekarang belum rame nih, belum dibahas. Yang lo ingat? Yang ngasih-ngasih itu ya, yang beli mobil harga sekian, dibayarnya sekian. Iya. Barangnya si ini dibeli 2,5 M. Barang apa tuh? Itu. Barang artis? Barang artis yang lagi nempel di badan. Oh, kan? baju? Bukan dong. Celana? Bukan juga. Topi? Ya, jenis topi lah. Oh, headband? Oh, headbandnya Atta? Mungkin. Emang yang beli sebangsa mereka juga? Dia itu... Headbandnya Atta dibeli berapa sih lu? 2,3, 2,4. Oke, iya. Mungkin bisa juga. Iya, tujuannya untuk mendapatkan Ya, exposure. Ya, mendapatkan exposure mungkin. Ada sepeda Taki Malik yang kalau nggak salah dibeli berapa tuh? Itu yang beli siapa tuh? Iya. Net 89 tuh termasuk apa? Net 89 udah scam kan? Robot trading. Robot trading. Orangnya? Udah scam. Semua kembali ke legal standingnya korban. Iya. Kalau perusahaannya scam tapi tidak ada korban yang melapor, beserta buktinya bebas melenggang bebas. Yang ngasih sekoper uang tuh sama Leslar. Iya, Leslar. Itu si Stephen Richard ya? Stephen Richard. Itu DNA. Ya, DNA sekarang belum scam, belum MC, masih terlihat baik-baik saja, tapi sudah 2,5 bulan nggak bisa withdraw. Oke. Nah, nggak tahu tuh kalau itu, karena kan kita belum bisa ngomong gimana ke depannya, karena dia belum MC dan belum scam ya. Iya. Takutnya nanti legal lagi, ntar kita repot gitu. Jadi Oke. tapi yang jelas lagi goyang. Lagi berbenturan sama Bapepti. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Kalau terjadi apa-apa nih artis ini pada dipanggil-panggil lagi dong. Iya, mudah-mudahan nanti Masa Atta mesti balikin duit 2,2 miliar, 2,3 miliar? Itu dia. Jangan dong. Itu dia. Koper uang mesti dibalikin, repot nanti. Itu dia. Bolak-balik 2 kali gitu kan. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya. Kita ada nggak sih orang pernah beli barang kita, Astrid? Yang ada kita dibeli barangnya rugi mulu ya. Kucing dong, kucing. Kucing nggak mau jual ke lo dengan harga. Lo beli dong dengan harga yang nggak wajar. Tapi gini ya. Deal. Ya. Gua beli kucing papi harga 15 juta. 15 juta. Tapi nanti di orang-orang bilang beli 1 M ya? Beli 1 M. Terus ternyata lo afiliator. Terus tadi gue mesti balikin 1 M ya, padahal gue cuma terima 15 juta. Enggak dong, biar kita viral. Oh gitu ya. Tapi tujuan lo buat apa? Jangan lo flexing juga. Kayak afiliator lakuin. Oh gitu ya. Iya, kayak gitu kayak mobil. Iya. Di kontennya berapa? Tapi menurut lo kira-kira itu sebetulnya yang misalnya nih, dia ngasih 1 M, yang kasih bener 1 M nggak sih? Yang kasih 1 M? Enggak lah. Enggak, tapi itu take and give lah. Maksudnya yang dibeli yang memang niatnya pengen jual mobil, yang bayar nambahin ya niatnya memang pengen, itu kita nggak bisa mengejudge lah karena memang ada akad yang jelas, nggak bisa. Jual beli ya kan. Ya udah kucing itu, tapi bilang sama orang 1 M. Janganlah. Gimana kalau misalnya lu bayar 1 M, gue bilang 15 juta. Lah, balik. Kebalik dong. Aduh. Jadi fenomena ini mungkin udah nggak akan terjadi lagi nih ya? Fenomena ini sepertinya sudah tidak akan terjadi lagi. Sementara ini ya? Sementara ini. Sebenarnya flexing udah tahun lalu tuh. Gue udah bicara masalah tentang perflexingan ini. Tapi selalu ditepis dan alhamdulillah sekarang udah kebuka. Iya. Nah, tapi fenomena ke depan yang terjadi ya nanti akan ada crab mentality. Apa nih kepiting?
Kepiting, crab, Iya, kepiting. iya. Gimana tuh Crab maksudnya? mentality. Ya gitu. Saling mencapit. Saling mencapit. Iya, Tuh, iya. sudah terlihat kan? Iya, iya. Saling mencapit-capit ini. Iya, jadi bakal rame lagi nih. Krim muka lawan krim muka kan? Oh iya. Iya, udah mulai kelihatan. Krim muka lawan krim muka, berlian lawan berlian itu. Saya masih nyerna nih. Berlian lawan berlian yang mana ya? Wah, ini crab mentality nanti ke depan. Ini kasus Metode-metode yang ada. kasus IKA, DS, afiliator lain ini menurut lo akan tetap hot sampai kapan nih? Berapa bulan ke depan? Ini Ya. akan tenggelam dulu lah. Oh, oleh kasus apa nih? Akan tenggelam dulu. Apa akan ada pengalian isu lain? Ada dong tentu. Ada. Ini akan tenggelam dulu nih. Feeling gua akan tenggelam karena ada yang anget nanti. Kan masih pemanggilan pertama ya. Akan anget. Dan nanti ramenya lagi ketika berkasnya semua udah ke pengadilan negeri. Apa tadi yang pilot tadi akan bikin hangat lagi? Pilot ini akan hangat lagi. Kemampuan pilot bisa keukur, Om. Oke, jadi itu tidak akan menghangatkan tuh. Enggak, karena menurut aku pilot ya begitulah. Dia kan pernah kaos KDRT. Ya, Nah, ya, ini. ya. Jadi mindsetnya orang yang bikin rame ini kan orang yang terlihat saleh, soleh, bersedekah, bla bla ternyata seperti itu. Oke, ya. Yang bikin orang shock isu, trust isu ini kan berlawanan ya. ketika lu sosokan kaya, ternyata konten lu Di luar ekspektasi. ternyata kekayaan lu konten. Udah shakingnya di situ gitu loh. Nah, kalau yang pilot kan enggak. Udahlah lu gitu. Ya, jadi Maksudnya lu kemana itu habis ini? kasusnya akan biasa-biasa aja ya. Akan biasa-biasa aja. Iya. Nah, nanti mungkin si Fakarits nanti ya mungkin sama gua. Karena kan udah rame nih. Oke. Ical Muhammad akan ya karena memang Iya. bukan menantang, Iya. tapi gua sudah peringatkan berkali-kali. Iya. Jangan personal kawan, jangan personal. Tapi sekarang jadi personal ya. Harusnya ya Mau nggak mau. sekarang kita karakter kayak sama. Papi Iya. sih, Aries, Aries. Kita karakter kelinci. kayaknya sama nih. Iya. Kalau Papi disenggol secara personal, Iya. akan diam saja? Dua hal sih gue. Pertama, Gue diem aja tapi bukan berarti diem aja. oke, diam-diam menghanyutkan. Nah, Kedua, langsung belak-belakan aja deh. langsung lulukan. Nah, Iya. Personal. gua kemarin pakai yang pertama, Iya. diam-diam tapi gua bekerja, Iya. menghanyutkan. Iya. Nah, sekarang gua pakai yang kedua. Iya. Ya, gua harus membuktikan personal. Iya. Apa nanti ini konten pertama gua membuka chattingan gua Dengan dengan Pak Karits. Fakarits? Boleh. Nggak apa-apa. Oke, siap. Asik. Ini belum gua posting di story loh. Oke, oke, oke. Tapi ini belum deal-dealan ya. Gua Iya. harus tanya dulu karena Iya. karena kita harus mengecek kemampuan lawan. Oh iya benar, lo lihat dulu. Kemampuan lawan kita harus cek Iya, dulu. benar. Menurut lo, Takutnya si Fakarits ini sama Ika lebih kuat mana? Fakarits gua nggak Buta lo? buta. Tapi kalau dilihat dari statementnya yang katanya dia barusan meeting sama orang DPR Medan yang akan mengkaji binary option ini untuk legal bullshit man. Itu supaya nanti bisa digunakan sama orang luas karena ini tuh bisa menguntungkan buat masyarakat. Nah itu loh, itu bahasa-bahasa gitu tuh yang sebenarnya gue penasaran. Oke, penasaran lo ya? Iya, kok lu berani sih Iya, iya. bilang kripto itu adalah judi yang sesungguhnya? Oh, malah dibalik sama dia. Iya, kan Iya. ada videonya kan? Binary option ini termasuk adalah judi, banyak yang bilang gitu ya. Kalau aku bilang, aku jujur-jujuran aja. Bitcoin itu 1000% judi. Aku berani bilang, kenapa? Karena aku udah main, aku udah coba, aku udah analisis 1 tahun, masih tetap bodoh. Karena satu, kita nggak tahu kapan Bitcoin itu jatuh, kita nggak tahu kapan Bitcoin itu naik. Banyak orang pakai teknik fundamental, Bitcoin nanti di bulan 7 bakalan naik, kata siapa? Turun 430 juta, gila. Aku aja udah rugi 8M. Makin observasi tentang dia, Iya. makin ini loh lawan gue sesungguhnya. Oke, yaudah lo udah bisa takar kan? Nah, tapi kan Antara takar tuh lo maksudnya dia ini secara kemampuan bisa. nekat apa apa? Secara kemampuan bisa. Tapi ingat, Iya. melawan orang seperti ini Iya, iya benar. harus dengan fakta. Karena Benar. kata-kata gue kan, 1000 orang pintar itu bisa dikalahkan dengan satu fakta. Iya. Tapi satu orang bodoh itu tidak bisa dikalahkan dengan 1000 fakta sekalipun, nggak bisa. Iya. Tapi ingat, melawan kayak gini harus ada fakta sebenarnya. Jadi lo bilang dia bodoh dong? Gue bilang dia bodoh, justru gue bilang dia sangat pintar. Sangat pintar. Gue bilang dia sangat Oh ya pintar. karena ilmunya bisa Bitcoin, bilang Bitcoin tuh yang Iya. judi ya. Gue bilang dia sangat pintar, gue bilang dia sangat jenius. Karena sudah banyak pengikutnya. Iya.
Bahkan dia pun tadi bilang kalau orang yang bisa menebak kripto itu adalah bukan judi, berarti dia sudah bisa melawan Tuhan atau apa. Iya. Berarti dia dengan dia bermain binary option yang udah memang benar-benar real 303 atau 27 dan itu judi, berarti dia menganggap ada restu Tuhan di situ. Iya. Karena berkebalikan dong pola pikirnya. Unik. Gitu Mungkin loh. terlalu jenius, jadi nggak sampai juga otak gua. Nggak sampai juga ke kita, makanya Saking jenius, ini IQ-nya tinggi banget. ini dia lawan gua sesungguhnya. Iya. Gue ingat banget dia pengen kita perang candle. Nah, ketika nanti di Barreskrim gue juga udah bilang sama TV Dexus. Nanti gue pengen membuktikan dia bisa membaca candle atau enggak di depan Bapak. Iya. Kalau bisa berarti paranormal. Tapi dia bisa memanipulasi semanipulasi. Tapi kalau one shoot one kill bukan itu bisa dikatakan valid loh Om. Iya. Kan cuma sekali. Iya, cuma sekali. Ntar kita buka deh beberapa handphone nih, lo main deh. Iya, siap. Itu. Kita lihat ya. Kita lihat. Pesan lu buat Fakarit apa? Pesan. langsung tuh. Oke, ini gue ngomong langsung. Pesan gue buat Fakarit, hey bro, stop buat kebullshitan di luar sana, ya. Karena semua udah terungkap, ya. Tapi percayalah ini bukan kinerja gua, bukan kinerja para korban sebagai legal standing, bukan kinerja teman-teman TV Dexus di Barreskrim sebagai penegak hukum, tapi lu harus percaya kalau ini itu sebenarnya kerja Allah yang selalu jual ke depan para member. Ini kerja Allah sesungguhnya. Jadi ya pertanggungjawabkanlah, keluarlah, ya, tetap menjadi karakter Fakarits yang dipuji-puji banyak orang, yang dipuji-puji para member, bahwa Fakarits itu hebat, Fakarits itu adalah the real guru, Fakarits itu adalah memang benar-benar gurunya para afiliator. Ya keluar sebagai guru, karena kalau kamu terlihat lemah, berarti kamu memperlihatkan bahwa murid kamu itu tidak berarti apa-apa buat kami. Oke. Selesai. Oke, nanti saya moderatornya ya. Iya. Oh, apa perlu kita duel di Holy Wings? Iya. Dari baca candle langsung ring tinju Iya ya. dong. Kita... Berani nggak lo? Hah? Berani nggak lo adu jotos sama Fakarit kalau di ring tinju? Sesuatu yang gue lihat itu pasti bisa gue pelajarin. Iya. Sesuatu yang gue jalanin pasti bisa gue tempuh. Lawan yang gue lawan cuma dua, kalau kalah atau menang. Iya. Nah, gue nggak mau menjadi menyerah sebelum berperang. Iya. Jadi gue lawan terus dulu siapa? Iya, oke. Lawan aja dulu. Mau menang, nggak menang itu urusan belakang. Oke, terima kasih. Ya. Terus. Iya. Thank you so much. Gue mau nanya dong. Ya. Kenapa ngajakin gue ngobrol lagi? Gue ngemerhatiin instastory lo soalnya, dan gue pengen tahu perkembangannya apa dari kasus ini gitu kan. Apa buat para korban sendiri, mereka bisa mendapatkan apa gitu kan? Apa hasilnya dari? Tapi perasaan gue makin ini deh, banyak diem deh. Apa? Udah mulai banyak diem. Nah, gitu. gue jadi curiga lo banyak diem, lo apa ditekan siapa lo? Enggak ada ditekan siapa-siapa sih, cuman mau lebaran, Bi. Kamu lebaran dia lo. Mau puasa nih. Iya. Mau puasa kan butuh ketenangan. Iya. Kita harus tenang biar kusuk puasanya, terawihnya, udah jangan ribut-ribut lah, udah bebasin afiliator lah udah. Iya bener deh, maaf-maafan lah udah. Udah deh, hartanya ntar gimana lah enaknya lah. Iya. Oke, liburan bareng. Oke, nyumbang gua. Terima kasih, Jal. Makasih ya, makasih. Thank you so much ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.